Oke, sekarang kita akan membahas tentang ini ya. Pada video kali ini saya akan membahas dulu tentang tugas praktiknya, praktik untuk minggu ke-6 kemarin. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda pembahasan terkait tugas minggu 6, bukan kemarin ya, minggu ini ya lebih tepatnya ya. Kayak gitu. Nah, untuk pembahasan tugas praktiknya ini saya akan buat dua-duanya. Jadi seperti yang Anda ketahui ada soal A, ada soal B ya. Ada soal A, ada soal B. Maka saya akan bahas dulu 1A dan kemudian saya akan membahas tentang 1B. Oke. Pertama-tama saya akan membahas dulu soal 1A. 1A. Nah, di soal 1A, Anda diminta membuat sebuah prosedur. Anda diminta membuat sebuah prosedur untuk apa? Untuk memasukkan data ke tabel departments. Untuk masukkan data ke tabel departments. Nih, saya copy. Ya. Untuk soal detailnya Anda bisa buka sendiri di file soal Anda, tapi ini adalah soal gambaran besar dari soalnya, membuat prosedur untuk memasukkan data ke dalam tabel departments. Nah, tentu saja prosedurnya ini ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum akhirnya data itu bisa masuk ke dalam tabel departments. Ya, ada kondisi yang harus dipenuhi dulu baru sebuah data bisa masuk ke tabel departments. Oke, sekarang kita buat dulu. Create or replace procedure. Ini saya sudah. Oke, belum. Saya hapus dulu ini. Ada dua prosedur ini, saya hapus dulu saja karena ini nanti akan saya bahas juga ini. Lalu ini juga. Mana? Drop. Oke, saya lanjutkan lagi. Prosedur INS DEP, memasukkan departemen. Nah, di soal, prosedur ini memiliki 3 parameter. Ada 3 parameter. Pertama, nama bagian, dep name, in varchar 2. Location ID, in number. Lalu manager ID, in number. Oh ya, ini menggunakan nama aslinya ya. Gini aja saya bedakan biar tidak bertabrakan dengan nama asli kolomnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, is, begin, dan end. Seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus memeriksa, kita ada beberapa hal yang harus diperiksa. Periksa dan harus dilakukan ya. Pertama, prosedurnya ini harus membuat departemen ID terbaru. Lalu memeriksa location ID dan terakhir memeriksa manager ID. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu query-nya. Pertama-tama saya punya sebuah variabel new dep number berapa? 4 kalau tidak. Departemen ID itu number 3. Oke. Saya buat sekarang membuat departemen ID baru. Nah, peraturan departemen ID baru, peraturannya kan sederhana. Departemen ID terakhir ditambah 10. Maka cukup seperti ini. Select max ya untuk ngambil departemen ID terakhir, departemen ID plus 10 into new dep from departments. Selesai. Departemen ID yang baru kita sudah punya. Berikutnya, kita memeriksa location ID. Apa yang diperiksa? Ada nggak location ID-nya di tabel location? Nah, ada nggak location ID-nya di tabel location? Nah, seperti ini. Select, saya punya variabel lagi ya untuk memeriksa itunya. Cek int saja, saya pakai int biar cepat. Select count location ID into int
from locations where location ID sama dengan log ID, ya, log ID. Kenapa menggunakan log ID? Karena location ID yang mau kita masukkan, itu ada dari log ID ini. Ada dari log ID, parameter log ID. Oke, kita sudah meng-count. Kita cek sekarang. Jika if ini bukan into int ya, into check sebenarnya. Into check, variable check ini. Jika ceknya sama dengan 0, then else if cek di atas 0, then and if. Seperti ini. Oh, bukan di atas 0 ya. Ini kan kita kan location ID ini kan sebuah primary key di tabel location. Maka pasti cuma 1 jika sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, jika hasil ceknya itu sama dengan 0, berarti kan location ID-nya tidak ketemu. Ya. Kalau hasil count-nya itu 0, berarti kan location ID-nya tidak ketemu. Ya. Kalau Anda bertanya kenapa kok pakai count? Anda cek di video saya sebelumnya ya. Anda cek lagi video saya sebelumnya, itu sudah saya bahas. Cara memeriksa apakah data ada dalam tabel atau tidak, itu sudah ada. Nah, kalau ceknya 0 berarti kan tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, datanya tidak boleh masuk. Kalau tidak ketemu, datanya tidak boleh masuk. Nah, berarti apa? Kalau tidak ketemu, data tidak boleh masuk. Maka sederhana saja, kita buat menjadi error. Nah, saya kenalkan kepada Anda sebuah perintah, raise application error. Nah, raise application error ini membuat kita bisa mengeluarkan error. Errornya sesuai dengan yang kita butuhkan. Parameternya untuk mengeluarkan error, parameternya itu gini. Pertama adalah kodenya. Kodenya itu saya saran pakai seperti ini, 20.001. Ya. Kodenya ini sebenarnya ringnya min 20.001 sampai dengan min 20.9999. Ringnya itu sampai sini sebenarnya. 29999. Ringnya. Ini kita ngomong ring ya. Apakah harus semua? Nggak perlu. Jadi kita bisa pakai 1 sampai 9.999. Nah, saya pakai raise application error min 20.001. Errornya apa? Location ID tidak dikenali. Misal seperti itu. Tidak dikenali. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Akan saya tunjukkan nanti ketika mendemokan. Raise application error min 20.001, location ID tidak dikenali. Oke. Ini kalau location ID-nya tidak ketemu. Nah, kalau location ID-nya ketemu, ya sudah, kita lanjutkan prosesnya. Memeriksa manager ID. Peraturannya apa untuk manager ID? Peraturannya adalah memiliki jabatan manager. Memang memiliki jabatan manager. Select, count, employee ID, into check. Ceknya saya tindih karena kan sudah selesai. Yang untuk pemeriksaan location ID-nya sudah selesai, jadi saya tindih saja. Into check from employees where job ID like or job ID like Kenapa saya pakai persen di belakang ya? Kenapa kok saya pakai persennya cuma di depan saja? Sorry, bukan di belakang, kok di depan. Karena biasanya gini, yang saya ingat, jabatan manajer, job ID-nya itu selalu apa-apa-apa MGR atau apa-apa-apa MAN. Nih ya, di tabel employees atau di tabel jobs, jabatan manajer
job ID-nya itu selalu kata bla 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 MGR atau bla 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 man, seperti itu. Makanya saya taruh di belakang, di depan MGR atau di depan man seperti ini. Ini saya kurung. Saya kurung biar jadi satu pembacaan ya. N ya. Employee ID-nya dan employee ID-nya sama dengan man ID. Kalau Anda tanya, kenapa kok bukan ini Pak, manager ID yang dipakai? Kenapa pakai employee ID? Nah, saya kan sudah ngecek menggunakan ini, menggunakan job ID-nya. Sudah cukup, saya bisa menggunakan ini. Menggunakan employee ID sudah bisa. Beda cerita ya. Kalau kondisinya seperti ini. Apakah manajer ID-nya itu adalah manajer yang punya bawahan atau manajer yang memimpin karyawan? Nah, itu beda. Kita harus pakai kolom manajer ID. Tapi di sini di soal ini saya cuma meminta jabatannya manajer, maka saya bisa pakai employee ID ditambah dengan job ID seperti yang di hadapan Anda. Nah, seperti ini ya, count into check from employees where job ID like MGR or job ID like man and job employee ID man ID. If check sama dengan check sama dengan 0, then else if cek di atas 0, employee ID ya, ceknya berarti cuma 1 sama dengan 1, then and if. Nah, kalau ceknya sama dengan 0, berarti kan dia bukan manajer. Employee ID-nya tidak ketemu dengan kondisi ini, berarti dia bukan manajer. Maka kita masukkan ini. Manager ID bukan seorang manajer. Nah, seperti ini. Kodenya biar beda, 20.002. Nah, kalau ternyata memang dia seorang manajer, ya sudah, kita langsung saja insert into departments values ya, values-nya urutannya apa saja kolom tabel department sini. Oke, departemen ID. Departemen ID-nya tadi new dep. Lalu departemen name. Dep name. Lalu apalagi itu? Manager ID, man ID. Location ID-nya log ID. Seperti ini. If SQL persen row count di atas 0, then and if ini SQL row count ini ya sebuah properti ya, dia itu menangkap perintah sebelumnya. SQL row count ini ada perintah nggak di sebelumnya? Ada perintah SQL nggak sebelumnya? Oh ada, yaitu perintah insert ini. Nah, SQL row count ini akan menangkap perintah insert ini menghasilkan berapa baris atau berpengaruh pada berapa baris. Seperti itu. Kalau SQL row count-nya ini di atas 0, berarti kan insertnya jalan. Otomatis datanya masuk. Tinggal DBMS, output, put, line, data karyawan, data bagian sudah masuk. Seperti ini. Nah, kayak gini, ini untuk yang nomor 1A. Nomor 1A. Coba saya compile dulu, mungkin ada yang error. Prosedur insdep compile. Oke, sekarang saya uji coba. Ya, saya uji coba. Eksekusi insdep. Saya agak buat ke atas gini biar kelihatan ya. insdep. Lalu nama departemennya saya tuliskan labcom, misal seperti ini. Lalu manager ID-nya, location ID-nya 1700. Ini ada. Seingat saya location ID 1700 itu ada. Lalu manager ID-nya 100. 100 ini pasti manager soalnya.
Kita coba dulu bisa masuk enggak. Eksekusi. Oh, manager ID bukan seorang manajer. Sebentar. Oh iya sih. Maaf. Sorry. Saya baru ingat. 100 ini jabatannya bukan manajer tapi presiden. Presiden. Oke, saya mau uji coba dulu cari yang datanya kira-kira jabatannya MGR. Ini ST Man ini aja. Siapa ini? 120. Anonymous block completed, data bagian sudah masuk, sudah berhasil masuk datanya. Datanya sudah berhasil masuk. Ya. Datanya sudah berhasil masuk. Nah, ini yang di contoh yang di error yang pertama ini pun ini juga sudah kelihatan bahwa query kita yang meriksa manajer itu juga sudah jalan. Ya, query kita untuk meriksa manajer juga sudah jalan. Ini manager ID bukan seorang manajer. Keluar. Kenapa kok bukan seorang manajer? Karena kalau Anda cek di user HR tabel employees, employee ID 100 itu adalah seorang presiden. Tulisan jabatannya itu AD Pres. Kalau nggak cuman Pres gitu aja. Nah, ini sudah masuk. Kita periksa. Bener nggak sudah masuk sih? Coba kita buka tabel employees-nya. Tabel department-nya. Data. Ini 280 otomatis karena ID terakhirnya 270 tambah 10 280 Labcom. Manager ID 120, location ID-nya 1700. Oke. Sekarang kita buat data yang salah. Tadi kan sudah salah pertama ya, menggunakan manager ID. Sekarang saya coba AAK 1650. Ini location ID-nya saya buat salah. Kita lihat. Nah, ini location ID tidak dikenali. Nah, tadi kalau yang contoh pertama tadi yang error itu ini tekan 100. Ini error. Ini bisa. Ini error. Yang ini error manager ID. Yang bawah ini error location ID. Karena location ID-nya tidak dikenali. Oke. Ini yang nomor 1A. Ini yang nomor 1A. Anda sudah saya tunjukkan, ini ada REST application error. Untuk mengeluarkan pesan error, ini tampilannya kayak gini, keluarnya ya. Lalu, Anda juga saya sudah tunjukkan ini SQL raw count. Tujuannya apa sih SQL raw count ini? Gini, SQL raw count, SQL ini adalah mewakili ya, SQL yang ada di sini, mewakili perintah SQL sebelumnya. Nah, perintah SQL sebelumnya ini adalah ini, insert ini. Nah, berarti SQL ini mewakili perintah insert itu bla 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 ini. Raw count berarti apa raw count? Artinya apa? Perintah SQL ini mempengaruhi atau menghasilkan berapa baris. Mempengaruhi berapa baris atau menghasilkan berapa baris. Nah, kalau ternyata jumlah barisnya di atas 0, berarti kan ada yang terpengaruh. Maka data bagian sudah masuk. Kok ngerti sudah masuk, Pak? Ini kan perintahnya insert into. Berarti kan memasukkan data. Kalau hasilnya di atas 0, berarti kan ada baris yang masuk. Seperti itu. Ini untuk yang nomor 1A. Nah, sekarang saya mau bahas yang nomor 1B. Kalau di nomor 1B, Anda diminta untuk memindahkan tabel dari employees ke mahasiswa. Nah, di sini pertama-tama kita harus create table dulu. Create table. Karena saya sudah punya tabel mahasiswa, saya pakai MHS gini aja. Ya. Lalu dia punya beberapa kolom. Name, char 11. Primary key. Lalu nama lengkap.
varchar 2 30 not null. Oke, kita jalankan dulu membuat tabelnya. Oke, tabel MHS created. Sekarang soalnya apa? Buatlah sebuah prosedur untuk memindah data karyawan ke tabel mahasiswa. Oke, copy. Tabel MHS. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat prosedurnya. Create or replace prosedur move KRY, mindah karyawan. Nah, prosedur ini saya buat tidak memiliki parameter karena dia tidak membutuhkan parameter apa-apa. Ya. Dia tidak membutuhkan parameter apa-apa. Dia murni hanya untuk mindah. Oke, langsung saja. Is, begin, dan end. Nah, ada dua buah kolom yang harus diisi. Name sama nama lengkap. Name-nya ini sendiri punya kondisi. Apa saja kondisinya? Name dibentuk dari kondisi 2 digit tahun masuk karyawan. Ditambah 4, 10, 10. Ditambah dengan nomor urut. Nah, nomor urutnya kita buat. Urut INT D2 sama dengan 1. Nah, seperti ini aja. Begin. Nah, kita ini kan perlu mindah semua karyawan. Apalagi di soalnya ada kata-kata gini, harus terdapat 107 data yang berhasil dipindahkan. Harus terdapat 107 data yang berhasil dipindahkan. Nah, otomatis ketika prosedur ini dijalankan, harus ada 107 data di dalamnya tabel MHS. Seperti itu. Oke, kita buat urutnya. Urut 1. Nah, karena kita perlu mengambil banyak data employee, saya menggunakan cursor. Oke, untuk mempersingkat waktu, biar videonya juga nggak terlalu panjang, ya, saya akan menggunakan cursor dengan record. For emp rec in select to char hire date YY. To char hire date YY ini buat apa? Untuk ngambil angkatan name ini di dua kombinasi 2 digit tahun masuk karyawan. Ya, untuk ngambil angkatan, S angkatan, gini aja, NGK, koma, first name, saya concat dengan last name, S, nama, NM, len, nama lengkap gitu, NM len, gini aja. To char hire date, first name sudah, tinggal kita buat from employees. Loop and loop. Nah, seperti ini. Nah, kita buat apa namanya? Sekarang kita buat dulu NIM-nya. NIM char 11. Nah, seperti ini. NIM MHS biar beda variabelnya. NIM MHS titik 2 sama dengan pertama ininya dulu, angkatannya dulu, emprec.angk angkatan, kita concat dengan 4, 10, 10, kita concat dengan nomor urutnya. Nah, begini. Nomor urut, kan NIM-nya mahasiswa itu ada 11 digit. Angkatannya 2. Ya, angkatannya 2. Lalu prodinya 4, 10, 10, 5. 2 tambah 5, 7. 11 dikurangi 7, sisa 4. Berarti apa? Berarti nomor urutnya harus ada 4 digit. Loh Pak, urutnya kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa harus ada 4 digit? Bagaimana nambahkan 4 digitnya? Nah, kita tahu NIM Anda itu ada 0 di depannya nomor urut.
Nah, sehingga kita perlu nambahkan 0 di depannya nomor urut Anda. Nomor urutnya ditambahkan 0, baru digabungkan dengan prodi dan angkatan. Ya, nomor urutnya ditambahkan 0 dulu. Nah, nambahkan 0-nya pakai apa? Saya pakai fungsi namanya lpad. Lpad itu saya isi dengan urut, variabel urutnya tadi itu. Ya. Lalu saya isi dengan 4 digit, ya. Lalu saya isi dengan 0 seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya pengisian urut 40 seperti ini. Maksudnya begini. Kita punya sebuah tulisan. Di sini tulisannya adalah nomor urutnya itu. Misal, urutnya itu sekarang nilainya 1. Urutnya nilainya 1. Nah, kita lpad 4. Lpad, left pad. Lpad itu singkatannya left, kiri, pad. PAD. Left pad. Berarti apa? Angka 1 itu kan 1 digit ya. Angka 1 itu kan 1 digit. Sedangkan karena kita lpad 4, angka 1 ini harus menjadi 4 digit. Angka 1 ini harus menjadi 4 digit. Nah, 4 digit. Nah, yang 3 digit bagaimana? Yang 3 digit itu ditambahkan ini, huruf 000 ini. Bukan huruf ya, angka 000 ini. Nah, ini sebagai contoh ya, saya tunjukkan contoh saja. Mungkin Anda belum mudeng lpad. Anda lihat ini. Saya punya angka 10, dia harus menjadi 4 digit. Agar angka 10 itu bisa menjadi 4 digit, ditambahkan huruf angka 0 di depannya, di sebelah kirinya. Seperti itu. Saya punya angka 10, 2 digit. Saya perlunya 4 digit. Karena saya perlu 4 digit, maka sebelah kirinya, left ya, sebelah kiri dari angka 10 ini, saya tambahkan 0. Hasilnya, kalau Anda lihat, nah, 0010. Saya masukkan, naikkan jadi 100. 4 digit saya perlunya. 100. Nah, konsep yang sama saya masukkan ke sini. Cuman angkanya, ini kan saya tadi mati, angka mati. Di sini saya buat angkanya mengikuti nilainya urut. Seperti itu. Nah, dari sini NIM-nya sudah dapat. NIM-nya kita sudah punya. Sekarang kita tinggal insert into tabelnya namanya tabel MHS, values, NIM MHS, emprec.nmlen. Apa nmlen ini? Apa ini? Nah, nmlen ini adalah nama lengkap ini loh. Ya, nmlen. Kenapa ada emprec-nya? Ini kan record. Nah, seperti ini. Sekarang coba saya jalankan. Maaf, ada yang kelupaan ya. Kalau sudah berhasil insert, ya sudah. Urutnya kita tambah 1. Kalau sudah berhasil insert, urutnya kita tambah 1. Biar apa? Biar nambah. Biar nanti terakhir ya 107. Begitu. Saya jalankan, run. Ups, ada yang error. Oh, kurang titik koma, maaf. Nah, prosedur move karyawan compile. Sekarang kita uji coba. exe, execute ya, move KRY. Nah, seperti ini. Coba saya jalankan. Oke, anonymous block completed. Kita cek masuk nggak 107 karyawan. Mana tabel MHS-nya? Belum saya refresh. Harus saya refresh dulu ini. Nah, ini dia tabel MHS. Coba saya buka. Berhasil nggak saya pindahnya ini? Oh, ini berhasil. Ini datanya sudah berubah. 1, 1, 2, 2. Paling bawah sendiri 107 juga 107. Sudah berhasil. Kalau Anda merasa bahwa kok sepertinya masih lebih mudah yang 1B daripada 1A ya, sebenarnya tidak. 1A ini malah lebih mudah. Karena kenapa? Anda secara
fungsinya cuman perlu ngecek-ngecek saja. H2B, kalau Anda mudeng dengan record seperti ini, cepat buatnya memang. Sintaknya jadi sepertinya pendek gitu loh. Tapi kalau Anda tidak mudeng, Anda harus membuat 5 step dari record itu sendiri. Nah, cara yang lama, cara standar untuk cursor, Coach Jules sudah jelaskan. Cara yang pakai record, saya sudah jelaskan. Sisanya tinggal Anda pilih mau pakai yang mana. Seperti itu. Oh iya, pembuktian. Nomor urutnya berubah ya ini ya. Anda lihat ya, 1 tetap 0,00000. Begitu naik 2 digit juga nolnya mengikuti. Naik 3 digit, nolnya juga mengikuti. Seperti itu. Lalu poin pentingnya di yang ini apa ya? Pertama pasti cursor. Ya, pertama pasti cursor. Kedua itu ya ini L-pad sama penggabungan ini. Itu sih. Oke. Oke, ini adalah untuk pembahasan tugas M6 yang praktik ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini, Anda bisa japri ke saya atau japri ke Coach Jules, bisa bertanya-tanya tentang sintaksnya ini. Sampai di sini dulu. Untuk video pembahasan yang kelas akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai lain waktu.